Pada batu nisan selalu tertulis nama dari orang yang meninggal, tanggal lahir dan tanggal kematiannya yang dihubungkan dengan sebuah garis penghubung. Garis penghubung yang menggambarkan seluruh kehidupan dari orang itu. Apakah garis penghubung tadi menggambarkan kehidupan yang penuh dengan makna atau yang sia-sia? Dengan memahami hakikat dari keberadaan kita di dunia, maka kita akan dapat mengisi garis penghubung tersebut sedemikian rupa, sehingga ketika orang melihatnya, mereka akan berkata tentang diri kita, ini adalah orang yang hidupnya penuh dengan makna. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat berjumpa kembali di ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Mari kita jalani kehidupan ini dengan memiliki tujuan hidup yang jelas dan benar, yaitu sesuai dengan rancangan Allah bagi kita. Ikutilah pertemuan doa Oasis setiap hari Rabu pukul 10 pagi secara onsite di Jalan Pasir Koja 58. Dan Anda juga dapat mengikuti pertemuan doa kontemplatif setiap hari Kamis melalui kanal YouTube Doa Fajar Pengharapan di sepanjang hari. Sedangkan pertemuan doa online setiap hari Senin malam telah dialihkan ke pertemuan doa Oasis setiap hari Rabu secara onsite. Mari kita membangun dan menyegarkan rohani kita melalui pertemuan-pertemuan doa tersebut. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah. Selamat pagi Jemaat Tuhan, saya undang setiap kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita satukan hati kita, naikkan pujian bagi Dia. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari kita sama-sama angkat tangan kita. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Amin. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia,
kehadiran-Mu ya Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorak yang meriah buat Tuhan kita yang ajaib. Haleluya. Oh Tuhan, sungguh Engkau kami rindukan. Engkau yang kami nantikan. Kami rindu hadirat-Mu ya Tuhan memenuhi tempat ini. Memenuhi hati kami. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu.
diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Haleluya, haleluya. Engkau yang kami nantikan. Suatu hari saya melakukan perjalanan ke kota Toronto di Kanada. Ketika pesawat Cathay Pacific yang saya tumpangi sudah dekat bandara tujuan, mendadak diumumkan bahwa kami tidak dapat mendarat di Toronto oleh sebab badai salju, sehingga penerbangan dialihkan ke kota Montreal. Sesampainya di bandara Montreal, kami harus menunggu di ruang tunggu dan pesawat baru akan melanjutkan perjalanan bila badai salju di Toronto sudah berhenti. Ruang tunggu penuh dengan penumpang sehingga sebagian penumpang harus duduk di lantai, termasuk diri saya. Saya duduk di bagian pojok dari ruangan itu. Tak lama kemudian rasa kantuk mulai menyerang diri saya. Maklum, saya baru saja menempuh perjalanan yang sangat panjang, sekitar 23 jam dari Jakarta. Walaupun telah berusaha untuk menahan rasa kantuk, tetap saja saya jatuh tertidur. Sekitar 2 jam kemudian saya terbangun dan saya dapati bahwa ruang tunggu yang tadi penuh sesak sekarang dalam keadaan kosong melompong. Hanya saya seorang diri yang berada di situ. Saya seperti diguyur dengan air dingin. Seketika itu juga rasa kantuk saya hilang. Saya berpikir, wah, pesawat sudah berangkat ke Toronto dan saya tertinggal sendirian di Montreal. Saat itu sudah lewat tengah malam. Airport dalam keadaan yang sangat sepi. Segera saya mencari pegawai bandara yang masih bertugas. Kepada petugas yang ada saya ceritakan persoalan yang saya alami. Dia berkata, wait here. I will look for other passengers who may be left behind like you. Tunggulah di sini. Saya akan mencari para penumpang lain yang mungkin tertinggal seperti dirimu. Tidak lama kemudian terdengar pengumuman lewat pengeras suara agar para penumpang Cathay Pacific Airlines jurusan ke Toronto berkumpul di ruang tunggu. Sesudah diumumkan beberapa kali, muncullah satu persatu penumpang yang tertinggal seperti saya. Sekitar 4 orang. Petugas tadi berkata, mari kita turun ke bawah dan bergabung dengan para penumpang yang lain. Pesawat kalian tidak dapat meneruskan perjalanan ke Toronto sehingga kalian semua harus menginap di Montreal. Sementara kami akan beranjak meninggalkan ruang tunggu, datanglah seorang anak muda kira-kira berusia 30 tahun. Petugas tadi bertanya kepada yang bersangkutan, are you going to Toronto with Cathay Pacific? Apakah kamu akan ke Toronto dengan Cathay Pacific? Anak muda itu diam saja tidak menjawab. Petugas itu berkata secara berturut-turut, where are you going? Show me your boarding pass. Show me your passport. Pemuda itu tetap diam saja. Petugas itu bertanya lagi, which country do you come from? Dari negara mana engkau berasal? Pemuda yang nampak bukan orang Asia maupun Afrika itu tetap diam saja. Seorang penumpang yang bersama dengan saya coba bertanya dalam bahasa Spanyol. Pemuda itu tidak menjawab. Yang lain coba bertanya dalam bahasa Jerman. Pemuda itu tetap diam. Yang lain lagi coba bertanya dalam bahasa Prancis. Pemuda ini tetap menatap kami dengan wajah yang kosong. Saya bertanya dalam bahasa Sunda, anjen badai angkat ke mana? Dia tetap diam saja. Tidak lama kemudian datanglah 3 orang petugas keamanan bandara. Mereka menggiring pemuda tadi dan membawanya entah kemana.
Saya bertanya kepada si petugas tadi, apakah peristiwa seperti itu sering terjadi? Dia menjawab, ya kadang-kadang hal seperti ini terjadi. Orang mendadak kehilangan ingatannya sehingga tidak tahu siapa dirinya dan mengapa dia ada di dalam bandara ini. He doesn't know who he is and why he's here. Dia tidak tahu siapa dirinya dan mengapa dia ada di sini. Perlu diketahui, kalau anak muda tadi kemungkinan mengalami amnesia atau kehilangan ingatan secara mendadak, maka sebenarnya banyak orang yang walaupun tidak mengalami amnesia, namun mereka tidak mengetahui siapa dirinya dan tidak mengetahui mengapa dia ada di dunia ini. Mereka tidak tahu siapa dirinya. Sebagai contoh, ketika ditanya, siapa diri Anda? Ia menjawab, saya adalah Anton. Nah, Anton hanyalah sekadar nama dan bukan diri Anda yang sesungguhnya. Sekadar nama, sehingga kalaupun nama saudara diubah menjadi Amir, Abbas, atau Agus, tidak dengan sendirinya saudara akan berubah menjadi seorang pribadi yang baru. Karena itu, walaupun Anda mengenal nama saudara, bukan berarti Anda mengenal siapa diri saudara yang sesungguhnya. Siapa diri Anda? Mungkin saudara menjawab, saya adalah seorang pengusaha dan pemilik PT Rebah Bangun. Seorang pengusaha dan pemilik sebuah perusahaan adalah sekadar profesi saudara. Dan itu bukan diri saudara. Sehingga walaupun profesi saudara berubah, yaitu dari seorang pengusaha menjadi seorang pengacara atau menjadi pendeta, tetap saudara adalah saudara. Profesi yang berubah tidak dengan sendirinya membuat diri saudara berubah. Siapakah diri Anda? Mungkin saudara menjawab, saya suami dari A atau istri dari B. Itu bukan diri Anda, namun sekadar status saudara dalam kaitan pernikahan. Status pernikahan Anda bukanlah diri Anda. Karena itu tidak jarang orang yang walaupun sudah bersuami atau beristri, namun perilakunya tidak berubah. Yaitu dia tetap berlagak seperti orang yang masih bujangan. Lalu siapakah diri Anda? Dan untuk apa saudara berada di dunia? Sebagaimana banyak orang tidak mengetahui siapa dirinya. Demikian juga banyak orang yang tidak mengetahui mengapa dia ada di dunia ini. Padahal jawaban terhadap kedua pertanyaan tadi, yaitu siapa diri Anda dan mengapa Anda ada di dunia ini sangatlah penting. Sebab hanya bila saudara dapat menjawabnya dengan tepat, barulah keberadaan saudara di dunia ini akan bermakna dan tidak sia-sia. Oleh karena itu saya ajak saudara membaca apa yang ditulis dalam Efesus pasal 2 ayat 10. Dalam satu ayat tersebut, Rasul Paulus menjelaskan kepada para pengikut Kristus di Efesus tentang siapakah diri mereka yang sesungguhnya dan apa tujuan dari keberadaan mereka di dunia. Penjelasan yang sangat kita perlukan agar supaya keberadaan kita di dunia ini bukan sekadar numpang lewat saja. Saya akan membaca ayat tersebut dalam bahasa Indonesia, kemudian dalam bahasa Inggris yaitu dari Alkitab The New Living Translation. Efesus pasal 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. For we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus. So we can do the good things He planned for us long ago. Karena kita ini adalah karya agung atau adikarya dari Allah. Dia telah menciptakan kita menjadi ciptaan yang baru dalam Kristus Yesus. Agar kita dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang telah Ia rencanakan bagi kita jauh sebelumnya. Sebagaimana yang telah saya utarakan tadi. Di dalam ayat ini Rasul Paulus memberi jawaban terhadap pertanyaan mengenai hakikat dari keberadaan umat manusia. Khususnya yaitu hakikat keberadaan kita yang adalah para pengikut Kristus di dunia.
jawaban dan penjelasan yang akan menolong kita untuk memahami siapa diri kita dan tujuan dari keberadaan kita di dunia. Jawaban atau penjelasan tersebut adalah yang pertama, yaitu bahwasanya kita adalah karya agung atau masterpiece dari Allah. Saya ulang, yang pertama, hakikat dari keberadaan kita di dunia adalah bahwasanya kita adalah karya agung atau masterpiece dari Allah. Yang disebut sebagai masterpiece adalah karya yang terutama atau yang teragung dari seorang seniman. Kalau saudara pernah berkunjung ke museum seni, saudara akan melihat masterpiece dari seniman-seniman tertentu yang disimpan di dalam museum itu. Sebagai contoh, kalau saudara mengunjungi Museum Louvre di Paris, di antara berbagai benda seni yang ada di situ, saudara akan berupaya untuk melihat lukisan Mona Lisa. Mengapa demikian? Karena lukisan tersebut merupakan salah satu karya agung, adikarya, masterpiece dari Leonardo da Vinci, salah seorang seniman Italia yang terbesar dalam babak sejarah Renaissance. Sedemikian berharganya lukisan tadi, sehingga nilainya tak terbilang. Sebagai pembanding, lukisan Salvator Mundi atau Sang Juru Selamat Dunia yang dilukis oleh Leonardo da Vinci dibeli pada tahun 2017 oleh seorang pangeran dari Arab Saudi dengan harga 450 juta dolar Amerika. Itu kurang lebih sama dengan nilai dari 1000 rumah yang megah di kota Bandung. Bayangkan, 1000 rumah yang megah, bukan rumah yang biasa-biasa, ditukar dengan sebuah lukisan yang ukurannya hanya 45 kali 65 cm saja. Itulah nilai dari sebuah masterpiece. Nilai seperti itulah yang diutarakan dalam Efesus pasal 2 ayat 10 tentang diri kita. Di ayat itu ditulis, karena kita ini buatan Allah. Atau dalam bahasa Inggris, for we are God's masterpiece. Kita ini adalah karya agung dari Allah. Patut dipahami bahwa kata buatan di dalam Efesus pasal 2 ayat 10 ini di dalam bahasa Yunani adalah poema, yang artinya yaitu hasil karya dari seorang pribadi yang cakap atau workmanship. Dari kata poema ini lahirlah kata dalam bahasa Inggris yaitu poem, yang artinya yaitu puisi. Suatu karya seni yang terbentuk dari susunan kata-kata. Perlu dipahami, penilai sebuah karya seni sangatlah tergantung kepada pribadi yang menghasilkannya. Nilai lukisan yang saya hasilkan tidak akan pernah sebanding dengan nilai lukisan karya Leonardo da Vinci. Itu sudah jelas dan tidak usah diperdebatkan. Namun demikian saya tidak usah merasa minder. Mengapa? Karena seperti yang disebutkan dalam Efesus pasal 2 ayat 10 tadi. Saya adalah masterpiece atau karya agung dari Allah. Allah, yaitu pribadi yang jauh lebih mulia dibandingkan Leonardo da Vinci. Allah sang pencipta alam semesta. Bukankah alam semesta ini merupakan wujud dari karya seni Tuhan? Jadi, kalau orang bertanya kepada saya, siapakah dirimu? Pertama-tama saya akan menjawab, saya adalah hasil karya yang agung dari Allah. Itulah diriku, itulah diri Anda. Dari latar belakang yang bagaimanapun Anda berasal, entah latar belakang yang sederhana atau gemerlapan, izinkan saya menyampaikan kebenaran ini, yaitu saudara adalah hasil karya yang agung dari Allah. Itulah dirimu. Artinya saudara bukan nobody, namun somebody. Saudara bukanlah pribadi yang bukan siapa-siapa, namun Anda adalah pribadi yang siapa-siapa. Artinya saudara adalah pribadi yang berharga di mata Allah. Itulah hakikat yang pertama dari diri Anda. Selanjutnya, yang kedua, hakikat dari keberadaan kita di dunia adalah bahwasanya kita diciptakan menjadi ciptaan baru dalam Kristus Yesus. Saya ulangi, yang kedua, yaitu bahwasanya kita diciptakan menjadi ciptaan baru dalam Kristus Yesus. Memang manusia adalah ciptaan yang mulia dari Allah. Namun sayang,
semua yang amat baik itu merusak karena kejatuhan manusia ke dalam dosa. Dalam Kejadian pasal 3 dicatat, bahwasanya kejatuhan manusia ke dalam dosa mengakibatkan relasi manusia dengan Allah menjadi rusak. Kerusakan relasi dengan Allah ini membuahkan kebinasaan dan mengakibatkan rusaknya relasi manusia dengan dirinya sendiri, rusaknya relasi manusia dengan sesamanya, dan rusaknya relasi manusia dengan alam sekitarnya. Tetapi rencana Allah dalam menghadirkan manusia di dunia tidak akan pernah gagal. Walaupun seperti yang diutarakan dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri dari kebinasaan. Namun Allah di dalam anugerahnya telah menghadirkan Yesus Kristus di dunia untuk menebus manusia dari keberdosaan mereka. Dengan cara itu Allah memulihkan semua orang yang menyambut anugerahnya dengan iman ke dalam rencananya yang semula. Babak-babak kehidupan manusia ini diuraikan oleh Chuck Colson dalam bukunya yang berjudul How Now Shall We Live? Bagaimana sekarang kita akan hidup. Dalam buku tersebut, mantan penasihat Presiden Amerika Serikat Richard Nixon dan pemikir Kristen yang sangat berpengaruh itu berkata bahwa sejarah kemanusiaan terbagi menjadi 4 babak, yaitu creation, fall, redemption, dan restoration. Penciptaan alam semesta dan manusia, kejatuhan manusia ke dalam dosa, penebusan dan pemulihan. Penebusan dan pemulihan dalam Yesus Kristus yang menjadikan kita sebagai ciptaan yang baru. Karya Allah dalam menebus dan memulihkan kita itu diutarakan dalam Efesus pasal 2 ayat 10 sebagai berikut. He has created us anew in Christ Jesus. Dia telah menciptakan kita menjadi ciptaan yang baru dalam Kristus Yesus. Berarti siapakah diri kita? Kita adalah hasil karya agung dari Allah yang telah rusak oleh dosa. Namun oleh anugerah Allah telah diciptakan kembali menjadi ciptaan yang baru di dalam Yesus Kristus. Itulah diri kita. Singkat kata, kita ada sebagaimana kita ada karena anugerah Allah. Hal ini mengingatkan saya kepada almarhum Bapak Stefanus Damaris, seorang penginjil yang dipakai Tuhan secara sangat luar biasa. Pak Damaris memperoleh gelar Master of Science dari University of Oregon, Eugene, Amerika Serikat. Di tahun 1960-an, tidak banyak orang yang meraih gelar pasca sarjana dari Amerika Serikat. Selain itu, yang bersangkutan juga adalah orang kepercayaan dari Maladi, Menteri Olahraga pada zaman keemasan dunia olahraga Indonesia. Zaman keemasan, karena masa itulah Indonesia membangun Stadion Utama Senayan dan menjadi tuan rumah dari Ganevo, pesta olahraga yang dimaksudkan untuk menyaingi Olimpiade. Di tengah masa keemasan dari karirnya, Tuhan memanggil Pak Stefanus Damaris menjadi seorang penginjil. Ia mengabdikan hidupnya kepada Tuhan secara total dan hidup dengan sangat sederhana. Yang menarik tentang Pak Damaris adalah bila ia akan berkhotbah dan tuan rumah memperkenalkan Pak Damaris dengan menguraikan latar belakangnya yang hebat, maka Pak Damaris akan berdiri, mengambil mikrofon dan marah. Ya, dia sangat marah. Dia akan berkata, cukup, semua itu tidak penting. Maksudnya perkenalan tentang latar belakangnya tidak penting. Yang benar, saya adalah orang yang berdosa. Yang karena anugerah Allah ditebus oleh pengorbanan Yesus Kristus. Dan menjadi ciptaan yang baru di dalam Yesus Kristus. Tidak heran apabila Tuhan memakai Pak Damaris secara luar biasa. Dan dalam masa hidupnya ia telah membawa gerakan rohani di mana-mana. Pak Damaris adalah contoh dari orang yang mengenal identitas dirinya. Ia tidak menjadikan latar belakangnya, pendidikannya, prestasinya sebagai identitas dirinya. Tidak, ia sangat sadar bahwa dirinya adalah
hasil karya agung dari Allah yang oleh anugerah Allah diciptakan kembali menjadi ciptaan yang baru di dalam Yesus Kristus. Itulah identitas dirinya. Memang itulah identitas yang sebenarnya dari para pengikut Kristus. Sekarang yang ketiga, hakikat dari keberadaan kita di dunia adalah bahwasanya kita ada di dunia untuk melakukan pekerjaan yang baik. Saya ulang, yang ketiga yaitu bahwasanya kita ada di dunia untuk melakukan pekerjaan yang baik. Itulah tujuan dari keberadaan kita di dunia. Seperti yang telah saya utarakan tadi. Tidak sedikit orang yang bukan saja tidak tahu tentang siapa dirinya, ia juga tidak mengetahui untuk apa ia ada di dunia ini. Yang bersangkutan sama seperti orang yang masuk ke dalam sebuah ruangan sambil sibuk memikirkan suatu urusan. Ketika telah berada dalam ruangan itu, ia tersandar dari lamunannya. Lalu bertanya kepada dirinya sendiri, untuk apa ya saya masuk kemari? Pernahkah saudara mengalami hal seperti itu? Apakah yang saudara lakukan ketika saudara mengalaminya? Pada umumnya orang akan coba mengingat-ingat. Sebelum aku masuk ke dalam ruangan ini, aku di mana ya? Oh ya, aku tadi ada di ruang makan. Lalu apa yang saudara lakukan? Saudara kembali ke ruang makan dan coba mengingat-ingat. Mengapa di ruang makan ini kemudian saya bermaksud pergi ke ruang tadi? Oh iya, untuk memadamkan lampunya. Nah, sekarang saudara jadi teringat untuk apa saudara pergi ke ruang tadi. Yaitu dengan tujuan untuk memadamkan lampunya. Hal itulah yang dilakukan oleh Rasul Paulus dalam Efesus pasal 2 ayat 10. Ia mengajak para pembaca suratnya, termasuk diri kita, untuk kembali ke asal muasal kita, yaitu tentang siapa diri kita yang sesungguhnya. Selanjutnya di ayat tersebut ia menulis, He has created us anew in Christ Jesus, so we can do the good things He planned for us long ago. Dia, yaitu Allah, telah menciptakan kita menjadi ciptaan yang baru dalam Kristus Yesus, agar kita dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang telah ia rencanakan bagi kita jauh sebelumnya. Ayat ini menegaskan bahwasanya keberadaan kita di dunia ini adalah karena rencana Allah. Kita ada di dunia bukan karena kebetulan. Selanjutnya Allah dalam rencana yang mulia telah menebus dan memulihkan kita di dalam Yesus Kristus. Sehingga kita menjadi ciptaan yang baru. Namun tidak berhenti sampai di situ saja. Ia menciptakan kita menjadi ciptaan yang baru. Created us anew. Dengan tujuan, yaitu agar kita melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang telah ia tentukan bagi kita. Pekerjaan yang baik ini bukan hanya sebatas membaca Alkitab, berdoa, dan memuji Tuhan. Ya, semua itu termasuk pekerjaan yang baik. Namun pekerjaan yang baik yang dimaksudkan dalam Efesus pasal 2 ayat 10 bukan hanya sebatas hal-hal itu saja. Pekerjaan yang baik adalah semua hal yang kita lakukan. Saya ulang, semua hal yang kita lakukan. Baik dalam rumah tangga, pergaulan, pekerjaan, di tengah jemaat, maupun dalam kehidupan sehari-hari. Yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan memuliakan Tuhan. Itu sebabnya dalam Kolose pasal 3 ayat 23 dinasihatkan. Agar apapun juga yang kita perbuat, hendaknya kita perbuat dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Singkat kata, dimanapun kita berada dan apapun yang kita lakukan, semua itu haruslah untuk memuliakan Tuhan. Itulah tujuan hidup kita, yaitu memuliakan Tuhan. Bukan hanya dengan ucapan bibir yang sebentar-sebentar berkata, puji Tuhan, haleluya. Ya, berkata seperti itu boleh-boleh saja dan tentu adalah baik untuk diucapkan. Namun lebih daripada sekadar berkata puji Tuhan, haleluya. Perbuatan-perbuatan kita dalam kehidupan sehari-hari haruslah merupakan pujian kepada Tuhan. Itulah perbuatan-perbuatan baik yang membawa manfaat bagi orang lain.
Memang kita diselamatkan oleh anugerah Allah dan bukan oleh perbuatan baik yang kita lakukan. Namun apabila kita telah diselamatkan, yaitu telah ditebus dan dipulihkan oleh anugerah Allah, atau telah diciptakan dari manusia yang baru, maka kita wajib untuk mengisi kehidupan kita dengan perbuatan-perbuatan yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan namanya. Perlu kita sadari bahwasanya kehidupan manusia di dunia sesungguhnya tidak lebih dari sekadar satu garis penghubung, a dash, sebuah garis penghubung. Garis penghubung yang tertera pada batu nisan. Kalau saudara memperhatikan batu nisan, saudara akan melihat bahwa di situ tertulis nama dari orang yang meninggal. Kemudian di bawahnya dituliskan tanggal lahir dan tanggal kematian yang bersangkutan. Kedua tanggal itu dihubungkan dengan satu garis penghubung, a dash. Tanggal lahir, garis penghubung, lalu tanggal kematian. Harus kita sadari bahwa sesungguhnya garis penghubung tersebut mencerminkan seluruh kehidupan kita dari sejak lahir sampai kita meninggal dunia. Karena itu sesungguhnya hidup ini hanyalah sekadar satu garis penghubung. Life is just a dash. Pertanyaannya, apabila nanti kita meninggal dunia dan orang melihat batu nisan kita serta memperhatikan garis penghubung itu, apa yang mereka pikirkan tentang diri kita? Apakah mereka akan mengingat bahwa kehidupan kita merupakan kehidupan yang bermakna atau yang sia-sia? Kehidupan yang memuliakan Tuhan atau kehidupan yang mempermalukan namanya? Kehidupan yang bermanfaat bagi orang lain sehingga melaluinya nama Tuhan dipuji, atau kehidupan yang merugikan orang lain sehingga nama Tuhan menjadi cemoohan? Mari kita mengisi garis penghubung itu dengan kehidupan yang punya tujuan. Ingat, tragedi terbesar dalam hidup manusia adalah hidup tanpa tujuan. Hiduplah dengan tujuan, living on purpose. Di dalam hal ini, yaitu tujuan yang selaras dengan kehendak Tuhan dan untuk memuliakan namanya melalui kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur oleh karena pengorbananmu yang mulia di kayu salib. Engkau telah menebus kami dari kegelapan dosa dan memulihkan relasi kami dengan Allah. Sehingga dengan demikian kami menjadi ciptaan yang baru. Dalam hidup saya ciptaan yang baru, kami dipanggil untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Yang menjadi berkat bagi semua orang sesuai dengan kehendak-Mu, menyenangkan hati-Mu, dan nama-Mu dipermuliakan melaluinya. Kami sadar hidup ini menjadi sangat berarti oleh karena anugerah-Mu. Anugerah-Mu mengakibatkan hidup yang sia-sia, hidup yang penuh dengan makna. Anugerah-Mu mengangkat kami dari lumpur dosa dan membentangkan lembaran yang baru bagi hidup kami. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk rencana-Mu yang mulia itu. Kami bersyukur untuk maksud-Mu yang mulia bagi hidup kami. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang mulia itu. Tanpa anugerah-Mu, kami tidak bisa menjadi seperti kami ada. Semua karena anugerah-Mu. Dan kami percaya anugerah-Mu tidak pernah berhenti. Dalam anugerah-Mu Engkau menjamin hari esok kami. Oleh karena itu Tuhan Yesus, saat ini saya berdoa. Ulurkan tangan anugerah-Mu yang memulihkan. Anugerah-Mu yang membaharui. Anugerah-Mu yang menyembuhkan. Anugerah-Mu yang membentangkan masa depan. Pulihkan relasi. Sembuhkan kehidupan rumah tangga. Baharui kehidupan anak-anak-Mu. Bentangkan harapan dalam kehidupan mereka. Karena sesungguhnya Tuhan Yesus, tidak ada perkara yang mustahil bagi Engkau. Kuasa-Mu tetap untuk selama-lamanya. Mujizat-Mu belum pernah berakhir. Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan semua anak-anak-Mu. Dan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami telah berdoa.
Amin. Bukan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya, biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Bukan terbang tinggi bersama Dia, bukan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya, biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Bukan terbang tinggi bersama Dia, bukan terbang tinggi bersama Dia. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, berikut adalah beberapa informasi dan kegiatan gereja kita yang dapat Anda ikuti. Persembahan dan persepuluhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan dapat Anda berikan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan atau melalui rekening bank atau dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tetap patuhi protokol kesehatan, sehat selalu, dan sampai jumpa minggu depan. Mari kita menyatukan hati kita di dalam doa syukur kita kepada Tuhan. Tuhan, sungguh kami bersyukur kepadamu karena firman-Mu yang telah menguatkan kami, sehingga langkah kaki kami boleh berjalan dengan kepastian. Di tengah-tengah masa yang serba tidak menentu ini, Engkau telah menguatkan kami Tuhan dengan firman-Mu yang memberikan pengharapan kepada kami. Dan kami tahu bahwa pengharapan di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan. Karena itu kami membuka hati kami bagi-Mu ya Tuhan pada saat ini, untuk kami senantiasa hidup melekat kepadamu, dan untuk kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Ajar kami senantiasa untuk kami berjalan di dalam kehendak-Mu ya Tuhan. Kami berdoa sekarang memohonkan berkat-Mu atas seluruh umat-Mu ya Tuhan. Minta Engkau memberkati mereka di dalam pekerjaan mereka, memberkati di dalam rumah tangga mereka, memberkati di dalam studi, memberkati di dalam kesehatan, memberkati di dalam seluruh kehidupan. Biar berkat dan penyertaan-Mu senantiasa menyertai umat-Mu. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat.
atas hidupku. Hidupku penuh mukjizat. Hidupku penuh